Halo, selamat malam, Sobat Mosi. Berjumpa lagi sama saya, Gloria Francisca, di Live Dimsa, Dialog dengan Sang Ahli. Untuk menutup diskusi kita sepanjang bulan ini, kita akan membahas dengan lebih komprehensif tentang pemulihan empati nasional. Jadi instead of pemulihan ekonomi nasional, kita akan membahas pemulihan empati nasional bersama dengan Pak Junanto Herdiawan sudah bergabung. Pak Junanto Herdiawan adalah Direktur Komunikasi Bank Filsafat Driarkara. Jadi siapkan semangat untuk filsafat dengan Pak Jun. Halo Pak Jun, mohon maaf tadi agak bermasalah jaringannya. Iya, Jaringan saya aman Pak. iya. Akhirnya aman juga. Ini kedengeran nggak suaranya Kak? Sudah kedengeran. Tapi gambarnya Kak, Kedengeran suara Bapak sudah terdengar. Ya, wajahnya, terima kasih Pak Junan. wajahnya kedengeran. Wajah Bapak kelihatan kok, tenang aja Pak. Wah, Nggak terlalu kepotong. aku nggak ngelihat Kak Gloria. Oh, serius nih Pak? Iya, Kelihatan nggak aku? muter-muter aja gambarnya di sini. Coba kita lihat di yang lain. Oh, I see. Kayaknya nih jaringan di tempat saya sih Pak, yang lagi agak. Tapi wajah belum kelihatan ya Pak ya? Ya udah nggak apa-apa asal saya kedengeran. Sorry Pak, teman-teman boleh kasih info ya, wajahku kelihatan nggak? Mungkin di Kok tempat wajahku saya malah nggak kelihatan? muter-muter aja gambarnya. Hmm. Coba kita lihat. Coba saya buka lagi. Udah kelihatan belum Pak? Oke, Katanya kelihatan kok Pak. kelihatan ya mungkin di tempat saya aja. Tapi suara saya kelihatan, kedengeran. Suara Bapak terdengar dengan jelas, wajah Bapak terlihat di tempat saya. Jadi Oh, kalaupun di save aman, Pak. ya udah, Oke, berarti lanjut. nah Gitu, lanjut. Siap. lanjut. Terima kasih, teman-teman. Makasih Pak Jun karena berkenan untuk ngobrol sama ini. Pak Jun dibilang Bapak mirip Bung Hatta, tadi ada yang ngomen. Pak Jun tampilannya mirip Bung Hatta katanya tadi ada yang ngomen. Suaranya jelas dua-duanya. Oke, terima kasih Sobat Mosi telah berkenan untuk hadir malam hari ini. Sebagai background, kita sepanjang bulan Juni memang membahas tentang pemulihan ekonomi nasional. Tapi kita berpikir, sebenarnya sebelum kita mau memulihkan ekonomi, apakah ada hal lain yang harus kita pulihkan nih Pak? Lalu Sobat Mosi, kami terpikir, sepertinya kita harus memulihkan empati coy. Jadi tetap pen, tapi E-nya empati dulu, baru ekonomi gitu. Kenapa itu bisa terpikir? Karena kami menilai bahwa kok kayaknya teman-teman nggak kolaboratif nih semua masyarakat untuk menangani pandemi. Kita kurang empati ngelihat yang sakit. Kalau jalan-jalan nggak pakai masker, kira-kira kayak gitu Pak. Nah, karena Bapak juga punya latar belakang ilmu filsafat, kami dari Mosi.id menilai, wah ini cocok nih kalau ngomongin empati yang lebih ke filsafatan sama Pak Jun. Jadi kita mulai aja ya Pak. Dialog kita pada malam hari ini. Sobat Mosi kalau mau langsung tanya ke Pak Jun, silahkan ya. Ada di kolom komentar atau di kolom Q&A yang ada tanda tanyanya. Nah, saya boleh ya langsung nanya nih ke Pak Jun, karena Pak Jun ini posisinya saat ini adalah direktur di Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Tentu langsung berdinamika dan paham persis nih konteks-konteks strategi pemulihan ekonomi nasional, terutama dari sisi kebijakan moneter. Nah, boleh nggak sih Pak, Bapak memberikan evaluasi apa saja hambatan-hambatan yang dialami oleh Bank Sentral dalam hal ini untuk bisa berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat menuntaskan permasalahan pandemi dan kembali menyelesaikan masalah krisis. Silakan, Pak. Ya, makasih Kak Gloria, Sobat Mosi semuanya. Prinsipnya sebenarnya kalau bank sentral itu fungsi awal adalah menjaga stabilitas. Yang paling penting kan dalam kondisi apapun, yang paling penting dijaga itu adalah stabilitas. Stability is the element of continuity. Jadi kalau ekonomi nggak stabil, semuanya nggak bisa jalan. Bayangin kalau ada ketidakpastian ya, pagi harga berapa, sore harga berapa, pagi nilai tukar berapa, sore nilai tukar berapa, itu semua ketidakpastian. Jadi nomor satu paling dijaga adalah stabilitas. Jadi itu yang dijaga oleh Bank Sentral. Tetapi kemudian terjadi pandemi. Pandemi ini seperti memorak-morandakan segala kehidupan kita. Jadi sehingga perlu banyak yang dilakukan dan pemerintah, saya pikir dan kita lihat bersama pemerintah ini sudah sangat baik dan berada pada jalur yang pas untuk melakukan program pemulihan ekonomi nasional. Dan tentunya kalau Bank Sentral tentu mendukung ke sana ya, bagaimana saat ini
ekonomi ini harus pulih, sehingga harus didorong dengan moneter yang akomodatif. Dan kita lihat sekarang yang dilakukan pemerintah ini sudah sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh negara dalam kondisi kayak gini, Kak. Karena nggak mungkin, kan ada loh negara yang nggak ngapa-ngapain, malah nggak terima kondisi ini bahwa benar-benar ada COVID gitu kan. Wah, kacau balau itu, rakyatnya kemana-mana. Terus, nah, kita yang dilakukan ini sudah pada tracknya. Jadi pemerintah itu sudah melakukan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Kita tahun 2021 ini saja kita lihat sudah pemerintah ini mengelontorkan dana berapa 700 triliun ada kan untuk pemulihan ekonomi loh. Artinya memang fokus pemerintah saat ini adalah gimana menanggulangi pandemi dan membangkitkan kembali ekonomi nasional ini. Dan kan kita lihat tuh fokusnya PEN ya. PEN yang ekonomi nih. Kita ngomong PEN ekonomi dulu ya sebelum masuk ke ekonomi. empati. Iya. Ya, betul, Pak. Kan kita lihat fokusnya di kesehatan berapa tuh 170 triliun, di perlindungan sosial 150 triliunan gitu kan, UMKM korporasi itu dananya tuh ditaruh ke sana, dialokasikan ke sana. Ini sudah jalur yang benar, insentif usaha, pajak, terus program-program prioritas itu kan ada 5 program itu yang dilakukan kan. Jadi ini salah satu cara. Nah kemarin tuh saya nonton filmnya Vino Bastian yang baru tuh apa tuh Hari yang Dijanjikan judulnya. Nonton streaming kan kadang-kadang WFA tuh suka nonton nyari-nyari streaming, dapat tuh filmnya Vino Bastian Hari yang Dijanjikan. Dia cerita tentang bagaimana susahnya hidup dia, punya utang, di PHK dari pekerjaan dalam kondisi pandemi. Ini kan buat masyarakat terutama yang di kalangan bawah berat sekali hidup seperti itu, dikejar-kejar debt collector, handphonenya dicolong orang gitu, dijambret, aduh anaknya kelaparan gitu kan. At the end ya ini memang kemudian film ini film tentang edukasi juga, datanglah Pak RT-nya memberi bantuan sosial dari pemerintah dan it save his family gitu kan. Dan ini memang yang terjadi. Kayak saya tanya ART saya, keluarganya di daerah, ada driver, semua bercerita yang sama. Kalau nggak ada program pemerintah ini, mungkin life is much more difficult. Jadi permasalahannya bukan apakah pemerintah tidak melakukan. Pemerintah melakukan dengan baik, tetapi mungkin dalam pelaksanaan perlu terus didorong. Jadi problemnya bukan di program, tapi bagaimana absorpsi program ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin gitu, Kak. Oke, mantep Pak. Itu udah menjelaskan dari awal terkait dengan motivasi dan tupoksi yang udah dikerjakan oleh pemerintah. Nah, yang menarik nih Pak, sebenarnya apakah dari, tadi Bapak sempat singgung ya, implementasinya mungkin kadang mengalami hambatan secara teknis gitu. Nah, kalau dari situ, apakah Bapak secara pribadi, ini sebagai seorang yang mempelajari filsafat ya Pak ya, melihat dalam implementasinya itu ada teknis-teknis di lapangan, dari proses eksekusinya yang mungkin belum menunjukkan visi empati itu. Karena kan tadi pemerintah tuh bikin program itu justru landasannya karena berempati di tengah krisis, punya tanggung jawab sosial gitu. Tapi apakah ada temuan juga Pak? Seperti apa tuh Pak yang biasa tercatat atau dievaluasi? Jadi pemerintah ini kalau kita lihat dari sudut pandang filsafat, saya akan ajak Sobat Mosi untuk berkelana sedikit ke abad pertengahan ya. Di masa pada saat itu seorang pemikir namanya Thomas Hobbes itu di Inggris. Dia lahir pada saat kondisi Inggris lagi kacau-kacaunya perang dengan Prancis. Jadi terjadi dentuman meriam di mana-mana, terjadi kematian di mana-mana, dan dia lahir pada kondisi itu. Dia menulis di bukunya, pada saat gelimang air mata dan mesiu bertebaran, ibu saya melahirkan bayi kembar, saya dan ketakutan. Jadi begitu ketakutan itu membuat dia, kemudian masyarakat diwarnai oleh ketakutan-ketakutan pada saat itu. Dan disinilah dia melahirkan karya opusnya, magnum opusnya yang berjudul Leviathan, yaitu bagaimana negara harus muncul untuk melindungi ketakutan-ketakutan tadi. Jadi rakyat dasarnya membutuhkan negara. Kalau nggak ada negara,
tentunya ketakutan-ketakutan tadi semakin tidak terkontrol, sehingga terjadi ada kekacauan. Jadi dia mencoba menginjeksi egalitarianisme moral, namanya istilahnya seperti itu, supaya masyarakat bisa mempertahankan diri. Nah, kembali ke pertanyaan kakak tadi, pemerintah selaku regulator tentunya harus hadir kan, bukan hanya dalam pemulihan ekonomi, tetapi bagaimana juga membangun tatanan-tatanan itu tadi. Jadi kita lihat memang dalam pelaksanaannya selalu sebagai regulator, dia menghadapi problema-problema, karena yang dihadapi ini adalah manusia yang memiliki kehendak-kehendak bebas, dan ini tidak mudah dalam membuat aturan, dalam membuat regulasi. Bahkan di dalam tubuh pemerintah pun ada kehendak-kehendak bebas dan kepentingan-kepentingan itu tadi, sehingga kita akan tarik ceritanya kepada akarnya adalah kepada moral. Dan bagus sekali tadi temanya adalah pemulihan empati. Jadi memang benar dalam kondisi saat ini bukan masalah kita kurang uang, tetapi kurangnya empati. Ini yang perlu kita bangkitkan bersama, Kak Gloria. Gitu kira-kira. Oke, Pak, ini menarik deh. Tadi Bapak bilang bahwa memang pada akhirnya kita lebih membutuhkan empati gitu ya, untuk sebelum kita berbicara jauh tentang bagaimana pemerintah menyusun programnya, bagaimana itu mengalami hambatan atau bahkan teknisnya mengalami kegagalan misalkan. Nah, sebenarnya dari pengamatan Bapak sendiri, problem-problem empati seperti apa sih yang terjadi di masyarakat kita maupun yang kalau di pemerintah tadi Bapak udah bilang ya, konflik kepentingan. Tapi kalau di masyarakat sendiri, problem-problemnya apa tuh, terutama di masa krisis? Jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai empati, ini justru akar dari ekonomi. Kan tadi pemulihan ekonomi nasional, akarnya sebenarnya pemulihan empati nasional. Bener, ini bagus sekali nih Sobat Mosi mengangkat pemulihan empati nasional. Karena akar dari ekonomi itu adalah filsafat moral, ya kan? Jadi ekonomi itu ilmu yang baru loh. Nggak, paling baru 100-200 tahun. Sebelumnya tuh filsafat moral. Jadi empati. Jadi sebelum ada ilmu ekonomi itu adalah ilmu moral, empati. Jadi ini seperti katanya Adam Smith, ini seperti kecelakaan sejarah. Jadi aslinya tuh moral, terus melecit kecelakaan, lahirlah ilmu ekonomi. Sehingga kalau kita bicara ekonomi tanpa moral, itu absurd, nggak mungkin. Ekonomi ini harus didasari oleh moral. Nah, empati tadi, root akar dari empati itu kan and pathos, ya kan? And itu in, di dalam diri kita, pathos itu perasaan, to feeling in. Bagaimana kita bisa masuk kepada perasaan orang, melihat apa yang terjadi dan kita merasakannya. Nah, dalam pandemi ini yang dibutuhkan adalah sebuah kemampuan moral daripada kita, bukan hanya pemerintah, tetapi kita sebagai masyarakat. Kalau misalkan kita diminta menggunakan masker, and I don't care, kan ini badan-badan gue, mulut-mulut gue, kenapa gue mesti pakai masker? Gue nggak percaya. Nggak boleh pergi ke kafe, kenapa nggak boleh? Kan gue juga gitu. Nah, ini adalah sebuah personal, sebuah kepentingan personal advantage yang kemudian bisa melukai common advantage, public advantage. Ya, jadi itu tadi, saya nggak peduli terhadap orang lain, saya hanya peduli terhadap diri saya, dan pada ujungnya akhirnya merugikan semua, gitu kan? Jadi empati itu harus berpikir tidak atomistik diri kita, tetapi harus organik sebagai masyarakat. Kita lihat di medsos kan ada tuh marah-marah ya, kagak boleh mudik, marah-marah, polisi dimaki-maki, terus ada yang bawa pistol, ada yang bawa itu. Ini dia tidak peduli, maunya marah-marah aja. Jadi atau mau lakukan kerumunan demo, saya nggak peduli, saya tidak percaya kepada ini. Tetapi dia melupakan common advantage, kepentingan bersama. Jadi tata moralitas inilah yang penting
di dalam menghadapi pandemi saat ini, bahwa apa yang saya lakukan berdampak kepada orang lain. Ini yang agak mungkin bukannya yang nggak ada ya, tapi masih sering terjadilah kekurangan empati itu, gitu Kak. Oke. Oke, Sobat Mosi tadi udah denger ya penjelasannya. Ini belum satu SKS filsafat loh, Sobat Mosi. Ini baru gak nyampe setengah juga ini tadi ya. Tapi udah sangat mengakar, terutama terkait dengan sejarahnya juga teman-teman. Jadi sebelum kita ngomong ekonomi, bahkan secara keilmuan aja, dia tuh sumbernya dari filsafat moral. Dan filsafat moral itu hidup dari feeling juga, dan itu dilahirkan dari perasaan kita ingin merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain untuk membangun kepentingan bersama, teman-teman. Jadi boleh direfleksikan oleh Sobat Mosi yang sedang nonton, apakah masih suka marah-marah kalau disuruh pemerintah di rumah aja? Apakah ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh, jalan-jalan nggak taat aturan prokes? Coba direfleksikan malam ini, Sobat Mosi. Tapi Pak, menarik, saya ingin menggali lagi terkait tadi, itu ada apa, mungkin kita bilang egois ya, sisi egois dari seseorang yang belum mengasah rasa empatinya, padahal sebenarnya dia punya, tapi dia belum mengasahnya gitu. Apakah pada akhirnya peran pemerintah yang tadi sempat Bapak singgung itu adalah perlu mengambil langkah-langkah yang sifatnya represif gitu atau restriktif gitu, karena banyak yang mengatakan juga opini-opini luar bahwa ya pemerintah kita tuh nggak tegas gitu. Kalau tegas dikasih dong hukuman A, B, C gitu, yang tegas gitu. Jokowi nggak tegas misalkan gitu, pemerintah nggak tegas gitu. Apakah memang untuk membangun empati kita harus kayak gitu caranya, Pak? Ya, itu bisa jadi salah satu cara, tetapi ini merupakan sebuah perdebatan filosofis yang sangat licin dan sangat panjang untuk bicara hal seperti ini, karena peran pemerintah sendiri dalam perjalanan pendulum sejarah itu bermacam-macam, bisa jadi represif atau sangat liberal, tetapi pada prinsipnya adalah setiap dari kita itu diberikan sebuah panduan moral. Jadi manusia dilahirkan dengan sebuah panduan moral. Sistem moral di dalam diri kita itulah sebenarnya yang jarang kita dengar sebenarnya. Bila kita melihat orang lain luka, atau kita melihat tindakan kita melukai orang lain, kadang-kadang kita tidak terlalu peduli. Nah, ini adalah sebuah proses pendewasaan. Karena represif mungkin bisa berjalan dalam waktu pendek, tetapi dia tidak sangat, kalau terlalu represif akan terjadi dehumanisasi, dalam arti tidak humanis juga, orang dipaksa seperti di negara-negara represif. Tetapi kalau dibebaskan banget juga tidak, karena manusia tadi susah juga punya panduan moral, nggak pernah denger juga gitu kan. Akhirnya tadi saya lihat di TV ada tuh orang yang dia positif, terus dia nekat mau pulang kan, dia dipegangin satpam, satpamnya dibatuk-batukin gitu, gituin. Terus akhirnya satpamnya jadi positif. Itu kan sangat tidak bermoral dari tatanan kita yang memiliki panduan-panduan moral sebenarnya. Nah, jadi pemerintah harus berada pada posisi yang tepat sebenarnya. Tidak terlalu represif, tapi juga tidak terlalu membebaskan. Nah, pemerintah tidak bisa jalan sendiri dong. Masyarakat yang harus juga punya panduan-panduan moral tadi. Jangan sampai kita, jadi ada namanya, kita harus punya panduan seperti, kalau Adam Smith mengatakan istilahnya impartial spectator. Jadi kita melihat sesuatu dari luar. Jadi kalau misalkan nih ya, kalau jalan ini orang ngantri, terus macet, personal advantage saya ini, personal keinginan saya adalah nyelak gitu kan, nyelak gitu loh, supaya saya lebih cepat gitu kan. Tetapi ketika semua orang berpikir yang sama, akhirnya terjadi tumpukan, malah jadi lama kan, ya kan? Chaos. Jadi kita harus berpikir, saya harus mengorbankan emosi saya tadi, keinginan saya untuk kepentingan bersama, yaitu dengan ngantri. Jadi walaupun lama-lama, tapi semua jalan gitu kan. Persis seperti pakai masker atau menjaga jarak gitu kan. Saya bisa aja nggak pakai gitu kan. Tetapi ketika kita harus menjaga karena untuk kepentingan bersama, saya akan korbankan kengapan muka napas saya itu
supaya biarinlah ngap lah, tapi demi kepentingan bersama. Itu jadi pemerintah di satu sisi tidak bisa represif atau terlalu liberal, masyarakat harus berpegang pada panduan moral itu tadi, Kak. Ini cakep banget, Pak. Terima kasih, Pak. Panduan moral. Ini highlight ya. Kalau buat berita nih bisa jadi lead nih. Panduan moral sebagai dasar dasar untuk pemulihan ekonomi nasional. Asik. Kalau wartawan kayak gitu cari lead mulu dah. Iya, nyari lead, Pak. Dari tadi saya apa nih? Oh, panduan moral. Bisa nih, bisa. Tapi, Pak, di sini Sobat Mosi itu juga kan banyak yang generasinya milenial ya, Pak ya. Para apa namanya aktivis media sosial gitu, apalagi di masa pandemi banyak ya pasti menghabiskan waktunya di medsos. Kebetulan selain seorang dokter filsafat kan Pak Jun adalah direktur komunikasi ya. Nah, boleh nggak Bapak memberikan tips mungkin ya, bagaimana sih membumikan dan mengkomunikasikan jangan bilang panduan moral deh, berat, rasa empati itu, membangkitkan empati karena kita lagi krisis nih. Mungkin Bapak bisa share dari apa namanya, bagaimana Bapak keseharian melalui medsos pribadi atau dalam menyusun strategi komunikasi untuk bisa mencapai tujuan baik bersama itu tadi gitu. Ya, yang terpenting adalah kita harus berbicara dengan bahasa yang sama ya. Dalam komunikasi itu kan yang paling penting adalah audiens tahu, kalau milenial harus bicara dengan bahasa yang lebih dipahami oleh milenial. Terus kalau yang pengamat ekonomi harus bahasa-bahasa yang agak langitan sedikit. Jadi memang dibuat beberapa dari sisi komunikasi ya, communication channel harus ini tentu Sobat Mosi juga semuanya nanti memahami hal yang sama. Kalau kita ngomong sama teman kita, sama guru kita, itu harus hal yang sama. Jadi dalam komunikasi kebijakan juga seperti itu, untuk membangun empati tentu kita tuh mengajak dengan berbagai program-program ya, program-program mengajar, program-program sosial, membangun trust ya kan. Kayak kita misalkan sekarang membayar dengan non tunai gitu kan, itu kan salah satu cara kita juga menghindari sentuhan ya, cara kita lebih mudah. Dan juga cara pembayaran non tunai ini sekarang sudah sangat mudah sekali. Kita ngasih bantuan, ngasih tips. Ini sekarang saya ajak teman-teman atau anak-anak saya juga, kalau udah belanja gitu ya, kamu punya uang berapa, 500.000, beli makanan online, tukang ojeknya kasih tipsnya sudah bisa dari situ kan, diajarkan. Jadi mungkin kita ngasih belanja makanan 90.000 misalkan, terus kita kasih, kamu punya duit 500.000, kamu kasih 30.000 tips buat drivernya. Bagi kita mungkin nggak terlalu besar, tetapi bagi driver itu mungkin dia bisa hidup dalam sehari itu. Artinya kita mengajak dengan kebijakan-kebijakan juga dan kemudahan-kemudahan platform untuk berempati, ya kan? Jadi ya udahlah kalau ada gini kasih, jadi lebihin. Atau kan sekarang masyarakat Indonesia ini sangat baik sekali dan sosialnya sangat tinggi, kepeduliannya juga sangat tinggi, mudah sekali sebenarnya tersentuh kan. Kan kalau kita lihat ada gerakan-gerakan bantu nakes atau bantu apa, cepat sekali pengumpulan dana itu kan, artinya sangat mudah. Iya betul Pak. Betul. Sangat mudah sekali disentuh, punya rasa kemanusiaan yang tinggi lah kita tuh. Jadi kita ajak bersama-sama, dan dari kebijakan tentu disiapkan platformnya, mau ke masjid, gereja juga sudah gampang sekarang melakukan pembayaran. Jadi saya mengajak kebijakan itu juga untuk berempati. Jadi bukan hanya mempermudah, tapi empati kepada sesama. Ini yang paling penting buat kita dalam kondisi seperti ini. Janganlah kita tinggalkan saudara-saudara kita, leave no man behind dalam pembangunan ekonomi itu. Itu yang paling penting, Kak. Oke, Pak Jun, ini tadi ada yang menarik juga sebenarnya kalau berkaca dari beberapa edisi serial IG Live bulan ini dari kami terkait dengan pemulihan ekonomi gitu dan pemulihan empati tadi. Jika tadi Bapak memberikan contoh-contoh kecil, misalkan kalau ada juga contoh di kalangan pemerintah juga nih Pak, misalkan mungkin ada pejabat publik yang mengeluarkan statement-statement yang kurang empati tadi Pak, misalkan. Karena kan masyarakat kita nih dengan beragam kultur, beragam latar belakang, beragam kelas juga ya secara ini gitu. Nah itu ketika ada kesalahan dari pejabat publik, salah omong atau salah
salah pernyataan yang tidak empati itu sebenarnya sebaiknya apa yang Pak dilakukan? Karena itu juga bisa membangkitkan tadi ya Pak, apa namanya istilahnya, perasaan tidak percaya, mesti tidak percaya, atau bahkan langsung menolak gitu terhadap apa yang diberikan atau diinformasikan oleh pemerintah sendiri pada akhirnya. Ya, memang kita harus kembali kepada tadi tatanan dan panduan ini. Tapi memang dalam realita selalu ada hal-hal seperti itu. Jadi kita tidak, bahkan di negara paling maju sekalipun, hal seperti itu selalu ada. Dan ini kehidupan itu sampai akhir zaman selalu berada pada tegangan-tegangan moral seperti itu gitu. Artinya Iya Pak, betul. artinya adalah, jadi memang kita perlu harusnya memang untuk pejabat-pejabat ya publik sebenarnya kita inginnya sebagai panduan moral ya, sebagai role model. Jadi kalau ada bantuan sosial kepada masyarakat miskin ya jangan dikorupsi lah gitu kan. Kita kan membuat sebuah role model juga yang membuat kita menjadi sedih sebenarnya gitu kan, kok seperti itu yang dilakukan. Jadi hal-hal seperti itu banyak harus menjadi contoh, dan dengan adanya media sosial seperti saat ini sebenarnya bagus sebagai kontrol juga, seperti kayak Sobat Mosi di sini. Kontrol itu sangat penting untuk terus menerus mengingatkan, karena gimana juga mereka, kita semua ini manusia, pejabat pun manusia, selalu bisa ada pelesetan-pelesetan, keterpeleset gitu loh. Jadi dalam perjalanan waktu, nafsu itu selalu menguasai nalar. Nah, itu yang paling berat. Godaan semakin tinggi, semakin besar. Godaan-godaan makin banyak, power makin besar godaan. Jadi kita juga harus berempati kepada mereka. Kepada pemerintah juga kita harus berempati. Jadi bukan hanya kita terhadap orang, kita tidak bisa menyalahkan juga kalau ada yang seperti itu, tapi kita berempati juga. Harusnya jangan begitu kan, kita menyadari nafsunya pasti menguasai nalarnya sehingga dia melakukan seperti itu. Jadi ya kita berempati, tetapi tidak menjudge terlalu dalam, apalagi sampai maki-maki dia di medsos. Itu juga kita tidak berempati sebenarnya kan. Ya kan, sebenarnya kita juga kehilangan rasa empati dengan kita memaki mereka gitu kan. Ya bolehlah disalahkan, hukum ada, tetapi harus dipikirkan hal-hal seperti itu juga, karena selalu seperti itu gitu. Pak, ini ada yang komentar a priori pagi, ketidakpatuhan kita nampaknya karena Mosi tidak percaya pada pemerintah ya. dia lebih ke arah meminta komentar nih Pak, tanggapannya dia katanya gitu. Ya, kenapa bisa muncul tidak percaya gitu kan? Padahal kenapa itu pertanyaannya kan? Jadi ketidakpatuhan itu harusnya dipikirkan secara nalar juga. Maksudnya ya ini kan seperti kayak kita sama orang tua lah. Kalau disuruh bawaannya mau enggak aja gitu kan. Anak kecil kalau disuruh orang tua bawaannya enggak gitu kan. Kalau disuruh gini enggak gitu kan. Tanpa memikirkan dari sisi nalar gitu kan. Karena kita nalar itu perlu dipikirkan juga. Ini kan kondisi pandemi, dan juga dilihat kita harus bisa membeda-bedakan ya kehidupan politik yang memang kadang tidak sepenuhnya juga bersih, ada kejadian-kejadian gitu kan. Tetapi juga dalam kondisi pandemi ini juga ada kebijakan-kebijakan yang bisa dinalar sebenarnya. Kita lihatlah adanya bagaimana rumah sakit sekarang begitu penuh ya kan, bagaimana pemerintah mendorong vaksinasi, karena vaksinasi ini kan game changer. Kita lihat Piala Eropa, kalau yang nonton Piala Eropa ya, itu kan udah penuh stadion-stadion, udah asik aja nonton bola sekarang kan. Artinya ketika suatu negara itu sudah divaksin semua, antibodinya sudah meningkat, they live with COVID gitu loh. Mungkin ada penularan gitu loh, tapi kan lihat bisa nonton bola lagi gitu loh. Nah, tetapi karena kita sudah nggak percaya aja, nah, dasarnya udah nggak percaya aja, sehingga nalar kita dilindas oleh emosi. Dan di era post-truth ini kita lebih percaya kepada sentimen ketimbang fakta. Jadi kalau kita sudah sentimen, sudah emosi, yang kita cari adalah informasi yang membenarkan
emosi kita itu. Mm-mm. Kalau ada fakta, kita nggak terlalu pedulikan, padahal itu fakta. Tapi kalau dia Iya, Pak, bener. iya kan, kalau dia mendorong sentimen kita, mendukung sentimen kita, buru-buru kita sebarkan. Tuh lihat bener kan? Menggelora itu, Pak. Tuh bener kan? Semangat Gitu. banget itu kalau gitu. Iya. Iya, tapi begitu dikasih faktanya cuman oh gitu, gitu aja. Jadi memang harus dipisah-pisahkan antara emosi, nalar, fakta, antara self, other, and order. Tatanan juga dilihat. Mungkin gitu supaya kita nggak terlalu mudah. Oke lah, kalau mau nggak percaya boleh-boleh aja, beda pilihan misalkan. Tapi kan ada nalar juga sebenarnya. Oke, ini kutipan berikutnya nih teman-teman. Nafsu itu hati-hati, kalau nggak dikontrol bisa mengalahkan nalar. Bahaya teman-teman. Terima kasih Pak, ini bagus banget buat jadiin lead kedua. Jadi beritanya udah 2. Oke, Pak, menarik banget tadi kita diskusinya. Nah, saya sebenarnya masih pengen nanya lebih lanjut nih Pak, terkait dengan boleh nggak sih Bapak memberikan contoh, entah itu sejarah atau justru pernah terjadi di Indonesia, bagaimana akhirnya empati itu, rasa empati yang kita bangun bersama itu bisa mendorong kemajuan bangsa. Mungkin ini bisa menjadi semacam motivasi buat Sobat Mosi yang mendengarkan, bahwa kalau kita benar-benar mau empati, mau disiplin, mungkin kita benar-benar bisa bangkit dari masa pandemi ini, kita bisa survive gitu. Iya, saya rasa kita banyak contoh-contoh seperti itu ya. Mungkin kalau kita lihat bagaimana pendiri bangsa kita dulu, mereka lebih mungkin selflessness-nya itu coba lebih besar ya, untuk sebuah tujuan yang lebih besar gitu. Jadi ketika pertama kali, mungkin kalau kita lihat yang kejadian bagaimana satu masyarakat dulu Aceh yang mengumpulkan uang untuk beli pesawat gitu kan, terus kemudian Indonesia bisa. Jadi di awal-awal dulu tuh kita punya sebuah mimpi-mimpi besar yang kemudian kita bisa mengorbankan personal advantage kita untuk collective advantage yang lebih besar. Sebenarnya itu. Nah, berkembangnya zaman kemudian memang membuat kita menjadi semakin atomistik ya, semakin kepentingan diri itu menjadi gue gitu loh. Jadi gue nggak terlalu memikirkan kepentingan lebih besar. Nah, sementara ketika awal-awal negara ini dibangun, itu terlihat sekali bagaimana kita mau mengorbankan kepentingan personal untuk kepentingan yang lebih besar. Kita lihat kisah-kisah besar. Dan mungkin di beberapa negara ya, seperti saya nggak tahu, saya pernah tinggal di Jepang juga. Di Jepang itu masyarakatnya juga secara tatanan itu mereka mau mengorbankan dirinya untuk sebuah order yang lebih besar gitu kan. Tapi ini kan sebuah pendidikan yang sangat panjang, sebuah proses pendewasaan yang sangat besar. Ya mungkin kita bisa coba itu, bisa mulai dari anak-anak kita, mungkin generasi-generasi sekarang, teman-teman milenial ini, untuk coba membangkitkan bahwa nggak ada loh kebebasan sebebas-bebasnya gitu loh. Karena kebebasan kita berhadapan dengan kebebasan orang lain kan. Itu yang paling penting. Jadi case-case pendiri-pendiri bangsa, kita lihat bagaimana mereka mengorbankan hartanya, nyawanya, keluarganya juga untuk kepentingan yang lebih tinggi. Dan di abad sekarang modern ini juga masih banyak sebenarnya, bisa kita lihatlah case-case bagus, contoh-contoh bagus di negara-negara kita ini juga yang seperti itu. Sebenarnya kita masih bisa belajar dari case-case yang ada dalam negeri ya Pak, sebenarnya sebelum kita berbicara terlalu jauh membandingkan dengan negara-negara lain, karena bisa jadi kita punya local wisdom tadi kan Pak. Betul. Kan kelihatan mudah sekali sebenarnya sekarang kita. Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Fahrudin Langkah.
tapi nggak lengkap pertanyaannya. Jadi gini, selamat malam Pak Pembina, saya dari GNBI Lampung. Ini anak-anak binaan Bapak nih pasti. Mau tanya terkait pentingnya empati, tapi nggak ada pertanyaannya yang detail, Bang. Oh, ada. Sebentar, ini pertanyaannya. Pertanyaannya cukup panjang ini dari terkait pentingnya empati, bagaimana caranya menyandingkan dengan idealis pribadi yang kadang masih tinggi. Bagaimana menyelaraskan agar seimbang berjalan, Pak? Di saat arah muda yang bergelora dengan ambisi. Oh, ini kayaknya masih ini ya, masih muda-muda belia, saya jadi malu. Berarti ini masih mahasiswa nih pasti nih. Iya, bagus ya. Silakan, Pak. Mahasiswa ini bagus memang. Anak-anak muda itu memang harus seperti itu. Kalau anak muda sudah lemes juga bahaya juga. Jadi Bahaya juga. gelora muda, ambis gitu bagus juga. Tetapi memang harus belajar. Tadi ada sebuah proses pendewasaan, Mas. Pendewasaan kita untuk tadi mencoba terus-menerus mendengar kepada panduan moral. Sebenarnya panduan moral itu sudah ditanamkan, implant ke dalam setiap manusia. Seperti di dalam komputer tuh sudah implant. Nggak perlu jauh-jauh mencari sebenarnya. Kalau kita habis berbuat nggak bagus itu pasti hati kita juga gelisah gitu kan. Kalau kita habis marah-marah, habis nyalain orang, itu sebenarnya hati kita gelisah gitu sebenarnya kan. Nah, iya benar. Jadi tapi anak muda geloranya besar, harus seperti itu, dan harus ditingkatkan terus kemampuan untuk to be kreatif, to be inovatif, punya digital mindset juga, tetapi belajarlah kepada senior, ya, senior orang tua, karena tidak ada salahnya belajar sama orang tua, ya kan, karena orang tua ini pasti pernah muda kan. Yang muda belum pernah tua, tapi sehingga senior ini perlu kita pelajari wisdomnya. Oke. Yang senior harus menyadari anak muda sekarang lebih pintar dan lebih semangat gitu loh. Jadi kalau mau kreatif sama inovatif pasti kalah lah sama anak muda. Jadi berbagi, jadi wisdomnya dari yang tua, yang generasi muda ini biar dia semangat nggak apa-apa, tinggal dibantu disuntikkan tadi bagaimana self, other, and order. Jadi self-nya terbangun, diri yang lain dia pikirkan. Jadi karena kan gelora ini untuk membangun tatanan juga sebenarnya kan. Kita ingin membuat negara kita menjadi lebih baik, masyarakat kita lebih baik gitu kan. Jadi nggak apa-apa anak-anak muda tetap semangat, tetapi harus ditanamkan itu tadi, harus punya rem. Kalau ada rem. Plato itu mengibaratkan manusia ini seperti sais kereta yang sedang membawa dua kuda liar. Jadi kita tuh selalu mengontrol itu setiap hari. Itu nafsu dan emosi. Kita sebagai reason mengatur ini. Nah, jadi anak muda itu harus mampu mengatur itu. Karena kuda liarnya itu lagi liar-liarnya nih anak muda nih. Pengen marah-marah. Iya benar Pak. Tadi saya lihat di TV tuh anak muda tuh ribut sama orang tua Pak Ade Armando ya. Dia dari BEM ya, lagi rame sekarang kan. Wah. Iya lagi rame tuh di. Wah, salah-salahin orang tua Bapak ini gini-gini. Nah, ini kan satu hal yang sebenarnya harusnya kita punya sebuah panduan bagaimana kesantunan menghadapi orang tua yang sudah berpengalaman ya, dia juga seorang dosen ya, harus yang tua juga menghormati yang muda. Kalau enggak terjadinya marah-marah, jadi bangsa ini menjadi bangsa marah-marah. Iya Pak, kita jadinya BMM, bangsa marah-marah. Ntar jatuhnya bisa bahaya juga, nama Bank Indonesia berubah jadinya. Iya. Bang marah-marah, kan serem. Jadi jangan marah-marah. Bang marah-marah kita. Iya, jangan marah. Iya, marah-marah terus. Oke, terima kasih. Ini ada jawaban dari Fahrudin _ Langkah. Terima kasih Bapak. Sehat selalu, energi untuk negeri. Mantap. Diingat remnya ya, Fahrudin. Ya. Oke, saya masih punya beberapa pertanyaan untuk Pak Jun. Kita masih punya sekitar 15 menit. Jadi kalau Sobat Mosi masih pengen nanya, dipersilahkan lewat kolom komentar atau Q&A ya. Pak, saat ini dari yang kita diskusikan tadi, kekusutan problemnya dalam memulihkan ekonomi, menurut Bapak apa nih langkah taktis yang bisa
dilakukan oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan untuk mendorong empati tadi? Ada nggak, Pak? Ya, Jadi kan udah nggak dorong ekonomi, programnya udah ada, tapi dorong perilaku empatinya itu bisa nggak tuh Pak dari order atau sesuatu gimana gitu? ya karena ini permasalahan-permasalahan moral tentunya Mm-mm. panjang sekali perdebatannya tentu nanti. Jadi memang pemerintah dalam hal ini harus tentunya dari sisi policy harus tadi memberikan role ya contoh. Tetapi kalau ini saya merujuk kepada Karl Polanyi ya, yang dalam bukunya The Great Transformation itu juga mengatakan bahwa ekonomi itu harus embedded ke dalam kehidupan. Jadi kita tidak boleh Mm-mm. memisah-misahkan. Ini sekarang bukan krisis ekonomi loh. Ini krisis kesehatan. Nggak seperti itu. Karena kesehatan itu, ekonomi itu part dari kesehatan, bagian dari kehidupan gitu loh. Jadi Mm-mm. tidak bisa memisah-misahkan. Oleh sebab itu pemerintah penyelesaiannya adalah menyeluruh. Nah, tetapi di dalam upaya melakukan itu ada namanya community, semacam kekuatan masyarakat. Jadi pemerintah dimanapun tidak akan bisa efektif ketika masyarakat di tengahnya ini tidak memiliki kesamaan atau dukungan yang sama gitu loh. Apalagi bawaannya terus bikin rusuh gitu kan. Beda antara berbeda pendapat dengan membuat rusuh ya. Jadi Mm-mm. memang komunitas masyarakat yang kritis, Mm-mm. mampu mengkritisi pemerintah, tetapi juga dia mampu memberikan pemikiran-pemikiran kepada masyarakatnya, itu menjadi penting. Jadi itu ada keseimbangan sebenarnya antara Mm-mm. order dengan government. Jadi disinilah kesejahteraan bersama bisa dibangun. Jadi pemerintah memberikan role, tetapi kita ini loh, saya, Kak Gloria, teman-teman Mosi, dan semua milenial sini adalah part of it gitu loh. Kadang-kadang kita terlalu Mm-mm. cepat sekali jump to conclusion, ini pemerintah sih. Gitu. Ini karena pemerintah gitu loh. Padahal jangan-jangan masalahnya itu di kita dan sekitar kita. Jadi Mm-mm. kita coba bangun empati dari lingkaran-lingkaran kecil kita. Kita coba misalkan ya udahlah sekarang ya kalau keluar ya pakai masker. Ya pemerintah kagak boleh keluar nongkrong-nongkrong dulu malam-malam ya janganlah keluar gitu kan. Karena Mm-mm. percuma pemerintah memaksakan juga kalau kitanya tuh nekat terus kumpul rame-rame Mm-mm. terus demo rame-rame nggak nyambung akhirnya nggak jalan. Ya kan nggak jalan Mm-mm. jadinya kan karena Iya. kita kan berpikir Mm-mm. kita nggak peduli lah sama pemerintah. Nah, jangan begitu. Akhirnya yang terjadi pemerintah yang jadi nggak efektif, masyarakatnya nyerah, yang terjadi malah tidak bertemu. Mm-mm. Jadi itu tadi, Mbak, sistem moral dan Mm-mm. kehati-hatian ini harus Oke. dibangun. Mm-mm. Sobat Ngosi semoga nggak ini ya, nggak tiba-tiba pusing. Buset, kita ngomongin moral berat banget nih jam 7 malam lagi ya kan. Jadi ngomongin filsafat, tenang. Emang dari awal kita rancangnya gitu. Berarti Sobat Ngosi terjebak di dalam dialog ini. Karena tapi semoga bermanfaat ya Sobat Ngosi. Jadinya jangan pusing tapi direfleksikan biar batinnya tuh diolah kayak kata Bapak tadi. Jadi biar dicek jangan-jangan emang kalau nggak pakai masker sebenarnya dalam hati tuh merasa bersalah. Terus ngapain? Ya udah dipakai maskernya gitu kan. Ini ada dari Clarissa Sonya, Pak. Clarissa Sonya. Keren, Pak Iwan. Jempolnya sampai dua. Keren, Pak Thank Iwan. you, thank you. Oke. Pak, ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi. Oh, Sobat Musi masih saya kasih kesempatan ya, supaya kita kan bermurah hati, karena Sobat Musi juga dalam masa pendewasaan nih, supaya kita punya panduan moral ya, bahasa ya Bapak. Haha, terjebaknya enak a priori pagi. Oke. Oke, Pak. Karena niat dari terbentuknya MOSI ini adalah ingin menampung lebih banyak usulan-usulan kebijakan publik, Pak, yang datang dari masyarakat, terutama dari generasi muda melalui media sosial misalkan. Jadi nggak cuma marah-marah doang, kayak Bapak bilang tadi. Boleh nggak Bapak memberikan satu aja usulan kebijakan publik nih, Pak? Jadi Bapak mungkin bisa memberikan mengelaborasi ide brilian Bapak. Oh, ini belum terimplementasi nih di pemulihan ekonomi nasional nih. Mungkin ide ini bisa dipakai. Gimana kita dorong bersama-sama? Atau mungkin ada ide juga dari Sobat Mosi yang sama nih kayak pikiran Bapak, tapi mereka belum berani mengungkapkan gitu.
Itu dulu dari saya sebelum saya membacakan ada pertanyaan dari Wahyu Edi Widodo. Silakan Pak. Ya, eh, yang bisa kita lakukan. Pertama kita lihat dulu dalam jangka pendek ini masalah yang nyata di depan kita ini adalah bagaimana menanggulangi pandemi kan dan juga ekonomi kita. Dan pemerintah kita lihat sudah melakukan susah loh, bener loh. Jadi pemerintah tuh susah deh. Jadi kalau kita maksudnya empati itu kan feeling in ya. Kita coba berempati deh. Merasakan jadi Bu Menteri Keuangan gitu. Pusing loh. Iya. Pusing beneran. Kasihan Pak. Kasihan loh. Jadi empati kita ketika kita menempatkan pada posisi duduk, kelebihan manusia yang berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya adalah kemampuan kita menempatkan diri kita pada sepatu orang lain. Itu kelebihan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Kapasitas kita berada pada sepatu orang lain. Ini kenapa kemudian tata moralitas, tata negara bisa terbentuk karena adanya rasa itu. Nah, sehingga kita melihat pemerintah sekarang sudah melakukan banyak hal. Problemnya memang dalam pelaksanaan di lapangan. Nah, ini kita sebagai masyarakat Sobat Mosi yang ada di sini atau masyarakat Madani, kemampuan mengawal ini yang paling penting sekarang. Mengawal bagaimana agar absorpsi ya. Jadi kalau uangnya sudah ada, tapi penyerapannya juga nggak jalan di daerah-daerah sama nggak jalan, ini perlu kita kontrol absorpsinya. Jadi teman-teman bisa melakukan kontrol itu, memberikan masukan pada pemerintah, gimana supaya lebih cepat, semuanya kredit supaya lebih cepat jalan, bantuan juga sama lurahnya juga jangan disimpan supaya langsung misalkan seperti itu, atau ada masyarakat sakit juga gimana. Nah ini bagaimana melakukan kontrol terhadap absorpsi bantuan yang tadi yang sudah disampaikan, program-program yang ada. Nah dari sisi kita sebagai masyarakat masing-masing, ayo kita tingkatkan dan bangun tadi empati bersama, collective advantage, dan kita punya sebuah modal moral yang sangat bagus karena kalau lihat semua penggalangan dana itu lihat di mana-mana itu begitu mudahnya kan, tinggi banget, tinggi sekali. Ini ada temanku kurang ada butuh tabung oksigen, langsung nyebar semuanya bantu. Kurang kolavesen ini darah, langsung nyebar semua bantu. Kita tuh ingin membantu. Jadi coba dibangun itu dengan mengurangi tadi emotional and nafsu itu tadi. Jadi di level pemangku kebijakan tadi sudah melakukan, kita kontrol absorpsinya, dan dari kita sebagai masyarakat mencoba membangun itu tadi empati nasional. Mulailah dari empati kita. Ya udahlah kita kasih ini, kita ya udah yang punya kelebihan bantu. Belanja sekarang adalah sebuah kesalehan loh. Kesalehan sosial. Ya dulu saya bilang selain penghilang stres, kesalehan sosial ya Pak. Dulu tuh shopping kayaknya perbuatan setan gitu kan katanya. Wow, jangan banyak-banyak shopping gitu kan. Jadi dikatakan, kamu tuh shopping melulu gitu kan. Tapi sekarang bisa menjadi kesalehan. Ya kan, kesalehan sosial. Seorang ibu penjual kain yang susah, dalam kita beli, dia jadi hidup dalam sehari itu, kasih makan anaknya gitu kan, sehingga belanja kita jadi saleh dari situ. Jadi cobalah kita bangun juga hal seperti itu. Yang tidak belanja kita berproduksi, kreatif, create something untuk jual. Jadi saling adanya jalinan-jalinan di bawah itulah yang membuat kita kuat bersama. Kayaknya seperti itu, Kak. Mantap. Oke, ini inovasi produksi dan konsumsi yang kolaboratif. Jadi secara langsung tuh Pak Jun mau bilang teman-teman, boleh nih kita misalkan mau belanja produk dalam negeri, misalnya UMKM, belanja kain, jajanan-jajanan rumahan, kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi spendingnya itu spending yang saleh dan membantu yang lagi pada butuh uang. Bener banget Pak, saya setuju sama Bapak. Bener, karena ya? Minggu lalu kita udah ngomongin ini Pak, sama iya salah satu perencana keuangan. Dia bilang nggak apa-apa spending, tapi pastikan juga ada yang berfungsi sebagai orang yang mau memproduksi lebih gitu. Artinya harus punya penghasilan tambahan memang di masa pandemi ini teman-teman. Itu kreatif teman-teman. Sama istri saya sangat senang sekali dengar gitu, karena seperti ada pembenaran untuk belanja.
Iya. Ini ada yang komen, apakah ini justifikasi dari terapi retail? Ah, Oke iya. Pak, saya bakalan rajin belanja dari Ciruke. Oke Pak. Ini tadi ada yang menarik Pak. Karena tadi Bapak sempat menyinggung soal BEM UI, ada yang nanya. Saya bacakan aja nggak apa-apa. Wahyu Widodo, Wahyu Edi Widodo. BEM UI yang lagi viral tuh, ya BEM UI yang lagi viral, yang kritis, termasuk kritis atau peduli sama pemerintah. Jadi bagaimana Bapak melihat dinamika BEM UI ini yang lagi viral? Ini nggak apa-apa ya, Iya. Ya, tapi saya, empati sama pemerintah atau kritis doang tuh Pak, marah-marah doang. ya mungkin harus disampaikan secara santun ya. Kalau kita ingin melakukan protes atau ingin melakukan kritik, tentu boleh kan. Ini kan era demokrasi dan sangat terbuka, sehingga perlu ada kontrol juga. Tapi harus dilakukan dengan tadi common good, jangan menciderai orang gitu kan. Jangan juga membuat orang itu menjadi mempermalukan orang gitu kan. Sebenarnya ini kan adalah bagian kan banyak cara sebenarnya untuk melakukan kritik, untuk melakukan apa. Jadi ya mungkin harus berpikir seperti itu. Tapi ya nampaknya tadi seperti yang dari Lampung tadi, namanya anak muda kadang punya gelora ya masih belajar ya, semoga bisa ada jalan keluar yang lebih baik gitu loh, karena jangan sampai kemudian malah jadi rame, terus kemudian malah kita mengorbankan ke kolektif, ke kepentingan kolektif bersama tadi. Harusnya kita sama-sama membangun, tapi jadi rame-rame ke sana kemari, jadi nggak selesai masalah. Iya, tercerai-berai Pak jadinya. Tercerai-berai, ya janganlah. Tapi kritik harus tetap perlu, masukan itu Iya. perlu. Oke. Ada pertanyaan lagi ya Pak, saya bacakan dari Galis Gelis. Ini mungkin topiknya agak sedikit bergeser juga, dia bertanya tentang pendidikan. Apakah minimnya empati ini juga wujud gagalnya pendidikan Indonesia? Berat nih. Silakan Pak. Berat ya. Saya pertama saya bukan ahli pendidikan, jadi tidak bisa menjudgment apakah pendidikan ini gagal atau berhasil. Tetapi yang terpenting adalah dalam empati ini yang dibangun adalah sebuah proses ya. Jadi membangun empati ini bukan dilakukan ujuk-ujuk gitu loh. Dia adalah sebuah proses. Dan proses itu pendidikan tuh bukan hanya di bangku sekolah, di rumah tangga, di keluarga juga seperti itu. Jadi kultural bangsa ini secara keseluruhan dan harus bersama-sama kita bangun, karena simplisitasnya begini, most of our activities itu driven by habit kan, bukan by reason. Jadi reasonnya akan dikelola oleh nafsu tadi, tetapi untuk membangun sebuah tatanan harus dibangun sebuah habitus gitu kan. Habitus ini yang terbangun dari kecil gitu kan, sehingga dari awal harus sudah dibangun sebuah kebiasaan untuk berempati. Hal kecil kayak bangun tidur, sikat gigi, itu adalah sebuah habit. Sampai tua saya sudah setua ini gitu kan, kalau bangun tidur tuh ya sikat gigi. Tapi ada juga orang yang bangun tidur nggak sikat gigi, cuman kumur-kumur terus sikat gigi, makan dulu baru sikat gigi. Sehingga saya tidak tahu itu baik atau buruk, tetapi itu sudah saya biasakan dari kecil gitu kan. Jadi baik buruk itu bisa dibangun dari habitus. Dan benar tadi, memang pendidikan menjadi kunci. Kalau dia dari kecil sudah dibangun berempati, misalkan kalau lihat sampah itu harus dibuang, sampai gede dia tidak tahu benar atau salah, ya dia akan lakukan itu. Saya kalau seperti orang Jepang yang membuang sampah pada tempatnya kan, misalkan saya pernah ketemu orang Jepang mabok di kereta, mabok dalam kondisi mabok, dia buang sampah juga pada tempatnya, dia buang botol bir lagi mabok, dia nyari tempat sampah ditaruh. Artinya yang melakukan kebaikan itu bukan akalnya, tetapi unconscious mind-nya, habit-nya gitu. Sehingga kebaikan itu ya kalau kita pergi ke gereja, kita ke sholat ya, 5 waktu, itu kan kadang-kadang dilakukan sudah habit, yang udah biasa dari kecil akan melakukan itu. Nah coba empati ini dibangun seperti itu. Kalau melihat orang susah ya kita cobalah
bantu. Kalau ngelihat orang lagi jatuh, ya jangan kita maki-maki ikut bareng-bareng gitu kan. Itu kan sama-sama, yuk jatuhin, wah mumpung kita sebarin, terus kita WA Iya. grup makin rame, terus nambahin lagi kan. Mm-mm. Itu kan habit juga. Kalau kita bangun Mm-mm. digital habit yang santun, mungkin gitu. Jadi memang pendidikan benar sekali tadi Mbak Galis. eh, jadi nggak bisa instan, saya setuju. Iya. Harus dibangun sebuah proses pendewasaan. Gitu kira-kira. Oke. Oke, mantap sekali Pak jawabannya. Dibangun dari proses pendewasaan yang tidak instan. Oke, sebagai informasi buat Sobat Musi semuanya, karena waktunya sudah semakin mepet, kalau mau nonton ulang udah di-save nanti di feed-nya Musi, teman-teman bisa klik. Dan tentunya, karena ini adalah diagnosa, kita akan mengeluarkan resepnya. Nantikan aja resepnya ya. Tadi lead-lead yang tadi udah saya kasih tahu itu akan jadi resep Pak untuk teman-teman. Ini satu komentar lagi. Hendrianto 2571, enggak empati sama yang belum vaksin. Oh, mungkin maksudnya apakah vaksinasi ini juga nih Pak, apa namanya, yang tidak memilih untuk menunda-nunda vaksin juga bentuk tidak empati gitu. Ya, ya, ya. Salah satunya kan itu kan. Jadi Salah satunya. bahwa pemerintah lagi menggalakkan itu dan ini untuk kepentingan bersama. Jadi ini kan tadi common goods. Jadi Ya. dalam common goods ada namanya self sacrificing. Saya berkorban untuk kepentingan yang lebih besar. Untuk orang lain. Ya. Iya, itu kira. Oke. Dari galis-gelis. Terima kasih mencerahkan Pak. Oke. Oke, karena Sama-sama. waktunya sudah jam 8, Pak Jun, kami dari mosi.id berterima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak untuk kami, kita bisa ngobrol. Untuk terakhir, saya akan memberikan kesempatan, Pak Jun boleh memberikan closing statement yang encourage teman-teman, boleh juga yang provokatif supaya lebih bergelora empatinya. Silakan Pak Jun, saya persilakan. Saya rasa udah semua tadi disampaikan, lead-leadnya udah dapet semua sama Gloria. Oh iya, Jadi mantap. Makasih Mosi, makasih Kak Glory, makasih Pak Iwan, tuh udah Pak. makasih ya. Oke, teman-teman, kalau selanjutnya pengen tahu lebih dalam tentang informasi-informasi Bank Indonesia, boleh follow Pak Jun loh. Banyak banget juga informasi dari Bapak. Itu kayak Udah ke kayak medsos, ini Pak Jun. medsos Bank Indonesia. Iya, medsos Bank Indonesia, @Bank Indonesia. Iya, Kalau Bank Indonesia, tapi kalau pengen belajar sama Pak Jun atau Pak iya, Iwan, cek di sini. Pak Iwan tuh Instagramnya @junantoherdiawan ya. Nama bekennya kalau di IG Pak Ijun. iya, Keseharian bisa dipanggil Pak Jun, Pak Iwan bisa. iya, boleh, bebas, bebas. Oke, bebas. Terima kasih, Oke, Pak. Sehat makasih selalu untuk semua ya. Bapak Semoga dan bermanfaat. keluarga. Sampai jumpa. Sampai Salam jumpa. pemulihan empati semua. Dadah.